Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah dipertemukan Allah kembali di masjid yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu biqa'il ardi ilallah masajiduha. Tempat-tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi aswaquha. Dan tempat-tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah adalah apa? Pasar-pasar. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat, yaitu masjid. Semoga kelak pada hari kiamat Allah pun mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat kembali, yaitu surganya yang luas. Dan semoga hadirnya kita di masjid ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Materi kita, atau saya diberi amanah untuk menyampaikan materi dengan memakai kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pertanyaannya, antum sabar enggak ini? Kok pakai kitab ini tuh? Insya Allah sabar, Pak. Nah, sebelum kita menjelaskan dan memulai kitab ini, ya kita harus kenalan dulu dengan pengarang kitab dan juga kenalan dengan kitabnya. Jadi kitabnya namanya kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebelum kita bahas kitab, kita kenalan dulu dengan si empunya kitab, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah ini nama yang tidak pernah sepi. Ada di tesis-tesis, ada di disertasi, ada di skripsi, ada di jurnal-jurnal ilmiah. Tidak hanya umat Islam, bahkan di Barat. Ya, nama Ibnu Taimiyah itu selalu tidak sepi dari penelitian. Orang Barat pun neliti beliau, ya, tentang sosok yang bernama Ibnu Taimiyah. Tidak hanya dikenal di kalangan sarjana Islam, bahkan sarjana Barat pun mengenal sosok yang namanya Ibnu Taimiyah. Siapakah Ibnu Taimiyah? Beliau adalah julukannya Taqiyuddin. Taqi artinya orang yang bertakwa. Ad-din artinya agama. Taqiyuddin artinya
orang bertakwanya agama. Jadi gelarnya ini menunjukkan orang yang baik. Gitu. Kemudian kunyahnya Abul Abbas. Kunyah itu artinya apa? Kunyah itu Abu siapa begitu. Ya, beliau adalah Abul Abbas. Padahal beliau sampai wafat tidak nikah. Sampai wafat tidak punya anak. Hidupnya dengan perjuangan. Pernah dipenjara. Kemudian pernah berjihad melawan Tatar. Ngerti Tatar? Tartar. Mongol. Karena beliau hidup di zaman ada agresi tentara Mongol. Hulagu Khan, Genghis Khan. Datang ke negeri Syam. Sehingga hidupnya penuh dengan perjuangan. Dan beliau belum sempat menikah sampai wafat. Kemudian namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Ibn Taymiyah Al-Harrani. Kenapa kok disebut Ibnu Taymiyah? Karena salah satu jiddahnya, jiddah itu apa? Neneknya namanya Taymiyah. Karena kakek buyutnya dulu, ya dalam riwayat dikatakan kakek buyutnya melihat seorang anak perempuan, ya, yang bernama Taymiyah. Jadi Taymiyah itu nisbat kepada neneknya. Karena dulu datuknya itu, datuk buyut itu menamai putrinya dengan Taymiyah. Sehingga dinisbatkan keluarga besar yang ahli ilmu. Bani Taymiyah. Karena dulu ada sosok wanita gitu loh. Seorang nenek yang keturunannya itu ahli ilmu semua. Sehingga disebut Bani Taymiyah. Lah, Syekhul Islam Ibnu Taymiyah, pengarang kitab ini, beliaunya, pamannya, bapaknya, datuknya, ahli ilmu semuanya. Terutama di kalangan madhab apa? Madhab Hambali. Madhab Hambali beliau. Ya, madhabnya madhab Hambali. Kalau sekarang Hambali ya di daerah Teluk, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Qatar, apa lagi? Nah itu kebanyakan kalau sekarang di sana madhabnya. Lah beliau ini Al-Harrani, nisbat kepada kota Harran. Harran itu di mana Ustaz? Harran itu sekarang ada di negara Turki modern. Yang sekarang, Turki sekarang. Wilayah di Turki modern sekarang. Tapi dulu termasuk wilayah peta lama, maksudnya zaman dulu termasuk Syam, Suriah bagian utara. Biasa peta kan kadang berubah, Pak. Contoh Najran ya. Najran sekarang ikut Arab Saudi. Arab Saudi bagian selatan. Tapi kalau peta lama, Najran ikut Yaman. Antum kan tahu kan, Yaman kan sebelah selatannya apa? Arab Saudi. Ada kota namanya Najran. Peta lama ikut Yaman. Tapi peta kontemporer sekarang ikut Saudi. Tentu ya rakyatnya tentu mungkin lebih pilih apa? Saudi juga lebih makmur dan seterusnya. Oke. Lah beliau ini lahir di Harran. Bisa dikatakan perbatasan antara Turki dengan apa? Suriah. Nah, maka disebut Al-Harrani. Beliau Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau diajak keluarganya hijrah ke Damaskus. Waktu kecil mengungsi karena ada serangan tentara Tartar. Tartar itu bahasa Arabnya Tatar. Mongol kalau kita sebut. Karena dulu kalau antum suka sejarah, Mongol ini pernah menjadi bangsa agresor, betul tuh? Dari padang rumput di sana itu sampai ke Eropa, sampai ke Baghdad. Khalifahnya dibunuh sama tentara Mongol itu, Pak. Sampai ke daerah Suriah sana. Maka fungsi dari Harran ke Damaskus. Damaskus sekarang berarti ibu kotanya apa? Suriah. Tinggal di sana. Dan keluarga ahli ilmu. Kemudian beliau ini termasuk banyak ngarang kitab atau ya menulis kitab tentang bantahan-bantahan. Menulis bantahan terhadap Yahudi. Menulis bantahan terhadap kaum Nasrani.
membuat bantahan terhadap akidah Trinitas dan macam-macam. Kemudian beliau ini di antara kitab-kitabnya sangat banyak Majmu' al-Fatawa. Di antara kitab yang lain Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang sedang kita pelajari ini nanti. Kemudian di antara kitabnya juga adalah Al-Hamawiyah. Di antara kitabnya juga adalah At-Tadmuriyah. Di antara kitabnya juga adalah Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Muridnya banyak. Murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Pernah dengar nama itu kan? Yang punya kitab Ad-Da'u wa Dawa. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau seandainya Ibnu Taimiyah nggak punya peninggalan, kecuali satu tok saja, punya murid yang namanya siapa? Ibnul Qayyim, udah cukup sudah. Itu pun nggak hanya beliau. Beliau sendiri kitabnya banyak, punya murid namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kitabnya banyak. Punya murid lagi, Al-Imam Ibnu Katsir. Ada orang Islam yang nggak kenal Imam Ibnu Katsir? Nggak ada. Hampir semua orang Islam pernah dengar nama Ibnu Katsir karena memiliki tafsir yang legendaris. Tafsir Imam Ibnu Katsir. Pernah dengar kan? Nah, itu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang lain adalah Al-Imam Az-Zahabi. Pengarang kitab Siyar A'lamin Nubala. Jadi muridnya berkualitas semua. Mercusuar ilmu semua. Muridnya lebih ini. Apalagi siapa? Gurunya. Kemudian di antara muridnya juga adalah Al-Imam Ibnu Abdul Hadi. Yang terkenal. Dan sekarang kuburannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada di Suriah, Pak. Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, kemudian Imam Ibnu Katsir. Satu waktu Bashar Asad masih menguasai, keluarga Asad yang Nusairiyah itu ya menghinakan makamnya siapa? Ibnu Taimiyah. Tapi sekarang alhamdulillah Suriah sudah pulih dan insya Allah akan semakin baik. Maka sekarang banyak peninggalan-peninggalan bersejarah di Damaskus. Damaskus itu pernah memimpin dunia, Pak. Damaskus pernah memimpin dunia. Dari Cina bagian barat, kalau sekarang namanya Uighur itu, ya Turkmenistan Timur, ya kan? Dulu khalifahnya di Damaskus, namanya Bani Umayyah, sampai ke Andalusia. Mana Andalusia itu? Semua. Jadi Islam itu pernah memimpin dunia, ada di Damaskus, timur sampai ke Cina bagian barat, sampai ke Andalus, sampai Perancis bagian selatan. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik menguasai dunia dan pusatnya ada di mana? Damaskus, pusat pemerintahan Islam zaman dulu. Nah, jadi kan pertama kan Rasulullah ada di Madinah, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman itu di Madinah. Ali, Khulafaur Rasyidin terakhir yang memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, ke Irak. Kemudian ketika Sayyidina Ali wafat, diganti Al-Hasan cuma beberapa bulan saja, setelah itu diganti Muawiyah. Nah, Muawiyah yang pertama kali ada di Damaskus. Bani Umayyah tersebar luas, di zamannya penuh dengan kegemilangan. Khalifah silih berganti, ya, sampai Andalusia, Spanyol kurang lebih 800 tahun di bawah apa? Kekuasaan Islam. Sampai sekarang Spanyol masih banyak peninggalan-peninggalan apa? Islam. Berbahasa Arab, bisa dibaca dan kita paham maknanya. Sampai detik ini, Pak. Ya, di Granada, di Toledo, gitu. Masih banyak peninggalan Islam. Itu dulu pusatnya di mana? Damaskus. Lah, Syekhul Islam tinggal di sana. Ibnu Taimiyah tinggal di sana. Kemudian di antara muridnya juga adalah Al-Imam Ibnu Muflih. Kapan beliau lahir? Beliau lahir pada tahun 661 Hijriah. Kalau dikonversi ke Masehi kurang lebih 1263 Masehi. Berapa? 1263 Masehi. Nah, di kota Haron tadi. Nah, beliau ini
nulis kitab namanya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kenapa atau apa latar belakang beliau nulis Aqidah Al-Wasithiyah? Ceritanya pada tahun 698 Hijriah ada seorang qadhi. Qadhi itu apa, Pak? Hakim. Hakim dalam bahasa Arab itu artinya penguasa. Tapi hakim yang dalam bahasa Indonesia ini itu qadhi dalam bahasa Arab. Jadi kan bahasa Arab kan ada hakim. Hakim itu misalnya Hakimu Jakarta, berarti gubernur Jakarta. Hakimu Indonesia, Prabowo, berarti penguasa Indonesia. Jadi hakim dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan artinya penguasa. Tapi kalau hakim dalam bahasa Indonesia, kalau di bahasa Arab kan apa? Qadhi. Ya, gitu. Lah, dulu itu ada qadhi dari negeri Wasit. Asal muasalnya kitab Aqidah Wasithiyah ini. Dulu ada seorang qadhi. Qadhi itu hakim yang memutuskan di mahkamah syariat gitu, Pak. Di kota namanya kota Wasit. Wasit itu di mana? Di Irak. Sampai sekarang antum ketik di internet kota Wasit muncul di Irak. Ya. Jadi ada seorang qadhi dari negeri apa tadi? Wasit. Dia ini menjumpai banyak penyimpangan di negeri Wasit. Banyak orang melakukan penyimpangan dalam hal akidah. Maka beliau ini ketemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka minta tolong kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wahai Al-Imam Ibnu Taimiyah, tolong buatkan pakem akidah yang menjadi pegangan bagi kami di negeri Wasit. Kebetulan beliau juga seorang qadhi. Yang namanya qadhi berarti ahli ilmu apa tidak? Zaman dulu kan undang-undangnya undang-undang yang dipakai kan dustur Islami. Bukan qawanin wad'iyah. Bukan hukum positif seperti kita kan, enggak kan. Jadi ketika disebut qadhi berarti juga ahli apa? Ahli ilmu begitu. Tapi karena Ibnu Taimiyah martabatnya lebih tinggi dalam keilmuan, maka qadhi ini datang ke Ibnu Taimiyah, tolong dibuatkan pakem kitab yang membahas akidahnya umat Islam. Nanti kalau sudah jenengan tuliskan, kalau antum sudah selesai menulis, akan dicetak dan dibawa ke negeri apa? Wasit, menjadi pegangan kurikulum untuk belajar di negeri apa tadi? Wasit. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab Aqidah Wasithiyah ini. Karena kan sebentar lagi ini harus bisa. Ada riwayat mengatakan waktu haji ketemu. Ada yang mengatakan nulisnya di mana? Di Damaskus. Sehingga gak butuh waktu lama. Karena ini kan butuh pulang juga ke negeri apa? Wasit. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab Aqidah Wasithiyah ini selesai asar sampai jelang maghrib. Beliau nulis. Selesai langsung diserahkan ke siapa tadi? Qadhi. Namanya Qadhi ini Radhiyuddin Al-Wasiti. Nama siapa tadi? Qadhi yang meminta dibuatkan kitab tadi itu namanya apa tadi namanya? Radhiyuddin Al-Wasiti. Al-Wasiti maksudnya dari negeri Wasit. Akhirnya kitab ini, Pak, setelah ditulis Syekhul Islam yang intinya di dalamnya memegang pokok-pokok dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, selesai dibawa sama Qadhi Radhiyuddin dari tempat pertemuan tadi ke negeri Wasit dan diajarkan di negeri Wasit. Gara-gara itulah kitab ini disebut Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Akidah yang dinisbatkan kepada penduduk apa tadi? Wasit. Yang menjadi pegangan di negeri apa? Wasit. Lah, kemudian apa sih isinya kitab yang akan kita pelajari ini nanti? Isinya adalah ringkasan pokok-pokok dasar akidah salafiyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Poin-poin. Ya, nanti kita pelajari. Matanya kecil sebenarnya, Pak. Ada yang bawa mata di sini. Ya cuma segitu itu. Matanya kecil. Nah, harus bawa kitabnya. Biarnya makanya saya minta Aqidah Wasithiyah. Nah, semoga sabar yang ngaji. Tapi sabar enggak ini kira-kira? Insyaallah. Lo kok ragu-ragu jawabnya? Masya Allah, ternyata para senior orangnya, Masya Allah.
belajar akidah wasitiyah, Masya Allah. Nah, menjelaskan tentang pokok-pokok tauhid, tentang asma wa sifat, makanya harus sabar. Saya mencoba menyederhanakan bahasa saya, semoga bisa dipahami dengan mudah. Intinya, kitab ini nanti membahas tentang teologi kita, keimanan kita, Pak. Bagaimana hari akhir, bagaimana iman kepada malaikat, bagaimana nama-nama Allah, sifat-sifatnya, bagaimana para rasul, bagaimana dengan iman kepada takdir, iman kepada hari akhir. Intinya tentang akidah, bukan tentang sholat, zakat, bukan. Ini tentang masalah apa? Akidah. Kira-kira siap nggak ini? Siap. Insyaallah. Saking legendarisnya kitab ini, para ulama banyak yang mensyarah kitab ini. Ulama kontemporer saja banyak yang mensyarah kitab ini. Ada syarahnya Syekh Fauzan, ada syarahnya Syekh Al-Utsaimin, ada syarahnya Syekh Al-Albani, ada syarahnya Syekh bin Baz. Ulama-ulama mensyarah kitab ini. Karena saking pentingnya kitab ini. Setiap ulama punya syarahnya. Padahal kitab aslinya sangat apa? Kecil. Nah, kita yang ngaji sini, patokannya adalah matannya. Ngerti matannya maksudnya? Yang apa? Yang teks asli miliknya siapa? Ibnu Taimiyah. Sarannya monggo pakai siapa saja boleh. Intinya kan substansinya kan yang punya kitab itu. Yaitu miliknya siapa tadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu Pak kenalan kita dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selaku apa tadi? Pemilik kitab dan juga kenalan kita terhadap buku apa tadi? Akidah Wasitiyah asal usulnya. Ditulis setelah asar sampai apa? Maghrib. Nah, sekarang kita coba membaca muqaddimahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita baca bareng-bareng. Sebentar, saya buka dulu kitabnya. Tayyib. Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Aqidah Wasitiyah karya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Sebelum saya lanjut, kita kan sering mendengarkan nih Pak. Kita harus ngaji tauhid, kita harus ngaji akidah. Sering nggak kita dengar kayak gitu? Pertanyaannya, apa perbedaannya tauhid sama akidah? Dijawab Pak. Saya menunggu ini. Sengaja saya bikin pertanyaan biar nggak ngantuk. Karena habis subuh, ngaji kitab, kitabnya akidah wasitiyah lagi. Ya, saya tanya nih, ayo boleh menjawab. Apa perbedaan akidah sama tauhid? Kita kan sering sih harus ngaji akidah, harus ngaji tauhid, tauhidnya harus lurus, akidahnya harus benar, kan gitu sering kita dengar nih. Nah, pertanyaannya apa bedanya akidah sama tauhid? Apa bedanya tauhid sama akidah? Bismillah. Ayo, ada yang mau jawab? Kelihatannya tawaduk semua. Ya. Perhatikan Pak, saya jelaskan. Apa bedanya akidah sama tauhid? Bapak tahu rukun iman ada berapa? Loh, rukun iman kok ada 5? Rukun iman ada berapa? 6. Lihat saya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, takdir, betul? 6 kan? Perhatikan saya. Kalau tauhid itu wilayahnya adalah rukun iman yang pertama. Tok saja. Tok itu bahasa Surabaya, Pak. Hanya iman yang saja, yang lain enggak. Berarti areanya tauhid itu cuma iman kepada Allah. Ilmu tentang Allah, mentauhidkannya, asma wa sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, itu tauhid. Areanya cuma tentang membahas Allah subhanahu wa ta'ala. Esa, tunggal. Bisa dipahami ya? Itu area tauhid. Kalau akidah, maka ke-6-6-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu pembahasan akidah. Berarti pertanyaan saya tolong dijawab. Luas mana cakupannya akidah dengan tauhid? Akidah.
pembahasan tauhid itu bagian dari pembahasan apa? Akidah. Jadi kalau tauhid itu ranahnya pembahasan tentang keesaan Allah. Nggak bahas malaikat tauhid itu. Tauhid itu membahas keesaan Allah. Tidak bahas malaikat, tidak bahas rasul, tidak bahas. Bisa dipahami ya. Tapi kalau akidah luas. Ya rukun yang pertama plus rukun yang lain. Iman kepada hari akhir. Hari akhir nanti ada mizan, ada mahsyar, ada syafaat, ada telaga, ada hisab, ada sirat, ada surga, ada neraka. Itu semuanya masuknya di iman kepada hari akhir. Betul nggak? Itu masuk semuanya bab akidah luas. Jadi tauhid bagian dari akidah dan akidah lebih luas daripada tauhid. Nah sekarang pertanyaannya, kitab ini kitab tauhid apa kitab akidah? Akidah. Berarti pembahasannya lebih luas dari pembahasan apa? Tauhid. Oke. Sekarang kita baca ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita baca. Qala al-muallif, pengarang kitab ini Al-Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Satu, iktidaan bil Quran. Beliau mencontoh Al-Quran. Karena Al-Quran ditulis mulai pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nomor dua, mengapa beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Iktidaan bin Nabi. Untuk mencontoh Nabi. Karena seluruh surat menyuratnya Nabi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu kalau dikasih pertanyaan sama jamaah, Assalamualaikum, Bismillah, Ustadz izin bertanya. Mesti saya tegur dan mesti saya lengkapi. Dilengkapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan bedanya, Pak. Ada tasmiyah, ada basmalah. Jangan bingung dulu. Ada tasmiyah, ada basmalah. Kalau tasmiyah itu berarti bismillah titik. Kalau basmalah itu berarti bismillahirrahmanirrahim. Tahu perbedaannya? Kalau tasmiyah itu bismillah. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan saya. Dalam perbuatan Nabi, gerak-geriknya Nabi, biasanya Nabi pakai tasmiyah atau basmalah. Silakan dijawab. Dalam gerak-geriknya Nabi itu, Nabi keluar rumah, Nabi masuk rumah, Nabi masuk kamar mandi, Nabi sebelum hubungan badan, Nabi sebelum makan, Nabi sebelum nyembelih, itu tasmiyah, bismillah titik, ataukah bismillahirrahmanirrahim? Tasmiyah apa basmalah? Tasmiyah. Semua gerak-geriknya Nabi tasmiyah. Contoh ya, Nabi kalau menyembelih, baca apa? Bismillah. Nabi makan, baca apa? Bismillah. Sebelum wudhu Nabi baca apa? Bismillah. Nabi sebelum keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Bismillah. Betul apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah titik. Maksudnya nggak pakai Ar-Rahmanir. Nabi sebelum hubungan badan, tasmiyah apa basmalah? Tasmiyah. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan. Betul tak? Jadi gerak-geriknya Nabi tasmiyah. Bismillah titik. Tapi titiknya nggak usah diomongkan. Ya. Kapan Nabi basmalah? Nih perhatikan nih. Nabi itu basmalah cuma dalam dua hal. Satu, dalam tulis menulis. Dua, dalam membaca. Sehingga kalau surat menyurat itu bukan bismillah. Tapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya sering dapat WA. Assalamualaikum, bismillah Ustaz. Bukan salah, tapi saya ingin menyampaikan yang lebih tepat. Kalau urusan tulis-menulis bukan bismillah. Tapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Satu, iktidaan bil Quran. Kita nyontoh Al-Quran. Dua, semua surat menyuratnya Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang bismillah. Kebetulan saya itu pengajar Sirah Nabawi. Suratnya Nabi ke Heraklius, Kaisar Romawi. Bismillah apa Bismillahirrahmanirrahim?
Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Nabi ke Muqawqis. Bukan bismillah, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Nabi ke Kisra, Raja Imperium Persia. Pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Nabi ke Khalid bin Walid. Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Nabi ke Raja Najasyi, Habasya. Siapa namanya? Raja Najasyi, Raja Habasya. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itulah Ibnu Taimiyah memulai kitabnya dengan sebutan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim, Pak? Dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa perbedaan Ar-Rahman, Ar-Rahim? Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahim memiliki rahmat yang khusus. Rahmannya Allah ini menjangkau orang kafir. Orang kafir masih diberi oksigen. Orang kafir masih bisa hidup. Orang kafir masih bisa diberi rezeki. Betul enggak? Itu karena Allah punya nama Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim, kasih sayang khusus diberikan kepada orang beriman, mendapatkan surga. Orang kafir enggak dapat surga. Jadi Rahman itu rahmah wasi'ah. Rahman itu rahmat yang lebih luas. Sedangkan Rahim itu rahmat yang khusus hanya bagi orang yang mukmin saja. Makanya terjemahannya kan Ar-Rahman Ar-Rahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Orang kafir dikasih, Pak. Dikasih rezeki, kasih minum, kasih rezekinya lancar. Lagi maha penyayang, tapi mereka nggak disayang. Yang disayang hanyalah umat Islam. Baik. Kita lanjut. Ini pembukaan beliau ya. Ini kita belum bahas apa-apa, masih mukadimah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rusulahu bil huda wa dinil haq. Ini kan mukadimah biasa kan? Kayak kita ceramah juga. Jadi nggak usah terlalu dijelaskan panjang lebar. Jadi ini mukadimahnya beliau sebelum tulis kitab. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala iqraran bihi tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ini saya rasa nggak perlu dipanjang lebarkan karena ini kan cuma apa? Mukadimah saja, bukan inti kita. Intinya beliau memuji Allah, bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kalau kita jelaskan mukadimah tidak apa-apa. Saya jelaskan, asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah itu Pak punya dua rukun. Kalau hilang satu, hilang la ilaha illallahnya. Jadi beliau mukadimahnya nyebut syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian beliau melanjutkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dalam mukadimahnya kitab ini beliau menulis syahadatain, dua kalimat syahadat. Ya, meskipun bukan isi, cuma mukadimah ini, tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Kata asyhadu an la ilaha illallah, kata la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Rukun itu Pak, kalau sampai hilang, maka hilang. Saya mau tanya, rukunnya sholat harus ada apa enggak? Tolong dijawab, rukunnya sholat harus ada apa enggak? Kalau rukunnya sholat ada yang hilang, sholatnya sah apa batal? Batal kan? Lah, sama. Kalimat yang kita sering baca, la ilaha illallah, itu juga punya dua rukun. Kalimat la ilaha illallah punya dua rukun. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, apa sih artinya rukun itu? Apa sih rukun itu? Rukun sholat, rukun iman, rukun Islam. Rukun artinya apa? Tolong jawab. Apa tadi? Syarat. Syarat bukan rukun. Syarat itu sebelum ibadah. Tapi kalau rukun itu di dalam ibadah.
Beda. Syarat sholat berarti wudhu. Rukun sholat berarti surat Al-Fatihah, rukun, sujud. Jadi rukun bukan syarat. Syarat sebelum. Kalau rukun di dalam. Nah, rukun itu apa? Secara bahasa itu apa sih rukun? Syarat juga wajib. Harus ada. Syarat juga harus ada. Rukun itu, Pak, adem tentrem tidak berantem. Itu rukun. Jangan ditulis. Rukun ya adem ayem tidak berantem. Rukun itu, Pak, artinya tiang penyangga secara bahasa. Makanya dikatakan sholat itu apanya agama? Tiang. Kan rukun Islam. Makanya dikatakan sholat itu rukun atau tiangnya agama, pilar penyangga. Kalau hilang, Islamnya juga apa? Hilang. Nah, sama. Kalimat la ilaha illallah itu punya dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafian. Peniadaan. La ilaha, tiada yang berhak disembah. Meniadakan seluruh bentuk penyembahan. Itu rukun pertama. Rukun kedua, al-isbat, penetapan. Illallah, hanya Allah saja yang berhak disembah. Jadi orang yang bertauhid, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus punya dua rukun ini. Rukun pertama, peniadaan, menghilangkan seluruh bentuk penyembahan. Rukun yang kedua, menetapkannya hanya untuk Allah. Seandainya ada orang nyembah Allah, sholat, zakat, puasa, haji, menyembah Allah, menetapkan Allah sebagai Tuhan, tetapi dia masih pergi ke dukun, percaya sesajen Nyi Loro Kidul, berarti dia kehilangan rukun yang nomor berapa? Halo. Saya ulangi. Saya tadi kan mengatakan, dua rukun ini harus apa? Ada. Hilang satu, hilang dua-duanya. Hilang tauhid. Ada orang nih mengakui Allah Tuhan. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji. Tapi dia senang ke tempat keramat. Minta kaya, minta berkah ke tempat-tempat keramat selain Allah. Dia kehilangan rukun yang mana? Dua. Ikhtilafal ulama. Kehilangan rukun yang pertama. Dia menetapkan Allah sebagai Tuhan, berarti rukun keberapa itu? Dua. Tapi dia kehilangan rukun pertama. Rukun pertama jadi apa? Meniadakan. Jadi tidak cukup antum nyembah Allah. Antum harus apa? Meniadakan. Antum sholat, zakat, puasa, haji, nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata antum masih pergi ke tempat-tempat keramat. Berarti antum menetapkan Allah sebagai sesembahan. Tapi antum juga menetapkan yang lain. Anda tidak meniadakan. Makanya harus meniadakan plus apa tadi? Menetapkan. Inilah yang disebut oleh para ulama dua rukun kalimat tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah punya dua rukun. Rukun pertama harus apa? Meniadakan. Rukun kedua apa? Menetapkan hanya untuk Allah. Menetapkan Allah sebagai sesembahan tanpa meniadakan, ini bukan tauhid. Kapan seorang dikatakan tauhid? Ketika dia menetapkan hanya Allah sebagai sesembahan dan dia juga apa? Meniadakan yang lain. Baru itu namanya tauhid. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Ucapan kita wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu mempunyai 4 konsekuensi. Kalau la ilaha illallah tadi punya berapa rukun? 2 rukun. Sekarang wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu punya 4 konsekuensi. Jadi kalau antum jenengan mengucapkan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat itu berkonsekuensi 4 hal. Nah, ini 4 hal itu harus ditulis. Tapi berhubung yang hadir para senior, tidak berani nyuruh nulis aku. Ya. Jadi ucapan kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu berkonsekuensi 4 hal penting.
Kalau ada orang mengucapkan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, tapi dia nggak menjalankan 4 ini, itu hanya di bibir. Teoretik saja, nggak ada aplikasinya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, melahirkan 4 konsekuensi supaya pengakuan itu benar adanya. Apa konsekuensinya? 4. 1. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Membenarkan apa? Beritanya Nabi. Kalau ngaku umatnya Nabi, bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, konsekuensi yang pertama, wajib membenarkan beritanya Nabi. Kalau sampai menolak, maka bukan umat Nabi. Contoh, Rasulullah mengatakan, perhatikan. Rasulullah mengatakan, jika ada lalat hinggap di minumanmu, kata Nabi, falyaghmishu, hendaklah dia celupkan sekalian lalat itu. Karena lalat itu mempunyai 2 sayap, salah satu sayapnya mengandung racun, sayap yang lain mengandung apa? Penawar. Maka celupkan sekalian. Maka otomatis boleh kalau mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Artinya sudah ternetralisir. Saya tanya, ini hadisnya Nabi nggak? Sahih nggak? Sahih, hadis Bukhari. Maka kita wajib mengimaninya. Kalau sampai kita mengatakan, saya kok ragu-ragu ya dengan hadis ini, kok kayak jorok ya, ente belum jadi umatnya Nabi. Karena konsekuensi dari mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, konsekuensi yang pertama adalah membenarkan apa yang diberitakan. Rasulullah di Isra Mi'rajkan dari Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala mengisra nabinya dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Setelah itu memi'rajkan nabinya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Melewati langit dari 7 lapisnya. Setiap lapis langit ketemu nabi. Betul nggak? Ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi fulan-fulan, sampai ketemu Nabi Ibrahim. Terus ke Sidratul Muntaha. Terus dapat syariat apa? Salat. Rasulullah SAW turun. Setelah itu mengabarkan ke kafir Quraisy. Kafir Quraisy semakin kafir. Dan mereka berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lihat temanmu. Semakin gila dia. Masa dia mengklaim dirinya di Isra Mi'rajkan semalam saja. Dari Mekah ke Yerusalem atau Baitul Maqdis. Lalu dibawa ke Sidratul Muntaha. Nggak masuk akal ini. Senang Quraisy dengan berita ini. Dan ingin ngeledekin Abu Bakar. Nih temanmu ngomong kayak gini. Masa ente masih iman? Kata Abu Bakar, wallahi seandainya yang ngomong itu benar-benar Muhammad, bahkan lebih dari itu aku beriman kepadanya. Makanya beliau dijuluki As-Siddiq, membenarkan beritanya. Nah itu ya, jadi konsekuensi kalimat apa? La Muhammad Rasulullah adalah yang pertama membenarkan apa? Beritanya. Nabi mengabarkan nanti ada Dajjal. Nabi Muhammad SAW mengabarkan Nabi Isa akan turun di Damaskus nanti di akhir zaman. Nanti ada 2 masih. Masih yang asli dan masih yang palsu. Sama-sama masih. Isa al-Masih sama al-Masihid Dajjal. Sama-sama masih. Karena mirip. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Dajjal juga kelihatannya bisa. Secara dohir mata orang memandang. Nanti Dajjal kan nanti pada hari kiamat, Pak. Ada orang didatangi Dajjal. Kalau aku bisa menghidupkan bapakmu, kamu mau nggak nyembah aku? Mau. Terus Dajjal berkolaborasi dengan apa? Setan, disuruh menjelma jadi bapaknya orang yang meninggal tadi, sudah meninggal. Dibangkitkan. Karena bapaknya kayak hidup lagi, akhirnya beriman. Menyembuhkan penyakit, sama Nabi bisa menyembuhkan penyakit. Makanya julukannya sama. Cuman ini asli, ini palsu. Sama-sama julukannya apa? Al-Masih. Nanti ketemu Dajjal muncul di Iran. Kalau Dajjal muncul, kalau Nabi Isa turun, muncul di Isfahan atau di Khurasan. Terus berangkat dari Khurasan. Khurasan sekarang di Iran. Diikuti orang-orang Yahudi Isfahan. Mereka lari sampai ke dekat Baitul Maqdis. Nabi Isa turun di Damaskus, langsung membawa pasukan akhir zaman, pasukan Islam.
ketemu di tempat namanya Babulud. Lut ada kota, sampai sekarang ada kota itu, kota Lut namanya. Sekarang dikuasai Israel, dekat Yerusalem, dekat Baitul Maqdis. Ketemu di sana. Karena Dajjal nggak bisa nemui, karena Dajjal nggak bisa memasuki apa? Baitul Maqdis. Di Masjidil Aqsa itu, Pak, saya pernah di Bukit Zaitun, agak tinggi begitu, Pak. Terus saya melihat Masjidil Aqsa, di bawah itu banyak kotak-kotak. Saya tanya ke teman saya yang Palestina, ini apa kotak-kotak ini? Kata mereka, ini kuburan Yahudi. Mereka rela membayar mahal untuk bisa dikubur di tempat ini. Karena menurut keyakinan mereka, kata teman saya, menurut keyakinan mereka, nanti akhir zaman, Mesia mereka akan melewati tempat ini, dan kuburan-kuburan ini akan dibangkitkan menjadi pengikutnya Mesia ini. Nah, Mesia mereka itu siapa? Dajjal. Loh, mereka tahu loh itu. Ya, jadi itu akhir zaman. Itu Nabi mengabarkan. Kita percaya enggak? Wajib percaya. Nanti ada pedang mahsyar, nanti ada telaga, nanti ada sirat, nanti ada mizan. Harus diimani, karena itu konsekuensi pertama menjadi umatnya Nabi. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Satu, kau harus percaya dengan apa yang sudah dikabarkan Nabi. Nomor dua, tadi kan disebut ada berapa? 4. Konsekuensi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nomor dua sekarang. Imtithalu ma'amar, menjalankan perintah Nabi. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Konsekuensi nomor dua, mengerjakan perintah Nabi. Nabi memerintahkan kita untuk mengangkat pakaian di atas mata kaki. Angkat. Nabi memerintahkan kita sholat jamaah. Ya. Itu konsekuensi nomor dua. Kalau ingin jadi umatnya Nabi, imtithalu ma'amar, menjalankan perintah Nabi. Salah satu perintahnya Nabi, sholat jamaah. Ada lelaki buta datang ke Nabi dan berkata, Ya Rasulullah, laisa liqa'idun yursiduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya ini buta dan tidak ada yang nuntun aku pergi ke masjid. Pernah dengar hadis ini? Saya ini buta plus tidak ada yang nuntun ke masjid. Farokhisli, tolong saya diberi keringanan ya Rasul. Farokhasolahu Rasulullah, dikasih keringanan. Ya sudah, enggak apa-apa, panjenengan sholat di rumah saja, wong sudah sepuh, nggak bisa lihat. Setelah itu, falamma walla, ketika orang ini berpaling, Nabi menganulir fatwanya. Nabi berkata, sebentar, apakah engkau masih dengar kenapa? Adzan. Orang ini berkata, na'am ya Rasulullah. Dan Nabi menganulir dan berkata, fa'ajib idzan, kalau begitu penuhilah panggilan adzan tersebut. Akhirnya disuruh apa? Ke masjid. Sholat ke masjid maksudnya. Pertanyaan saya, mana sisi pendalilan bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki itu wajib di masjid dari hadis tadi? Mana sisi pendalilan bahwa hadis ini dijadikan oleh para ulama bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid itu hukumnya wajib berdasarkan hadis ini? Pertanyaan saya, mana sisi pendalilannya? Gimana? Sisi pendalilannya adalah orang ini minta rukhsah. Kok bisa Ustaz? Ketika orang buta ini datang ke Nabi minta keringanan, berarti yang dipahami para sahabat pada waktu itu, sholat laki-laki di mana? Di masjid. Seandainya yang dipahami orang buta ini, sholat boleh di rumah, tentu dia nggak usah minta rukhsah. Berarti yang beredar di kalangan para sahabat itu, sholat berjamaah itu di masjid. Makanya karena merasa nggak bisa, minta keringanan. Permohonan keringanan itu dalil bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Perhatikan, seandainya Rasulullah berkata, ya sudah Pak, nggak apa-apa, karena Bapak buta, sholat di rumah saja. Seandainya Nabi ngomong begitu sekalipun, tetap hadis ini menunjukkan sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena permohonan keringanan itu dalil bahwa aslinya nggak gitu. Semoga nggak bingung ini. Bingung apa enggak? Gila, ya Rasul saya minta keringanan, tolong saya diizinkan. Berarti itu kan bukan asli.
Betul ya? Bahkan seandainya dalam hadis itu Nabi berkata, ya Pak nggak apa-apa di rumah saja karena Bapak punya udzur. Seandainya Nabi ngomong begitu pun, itu tetap menunjukkan wajib. Kenapa? Karena dia minta keringanan. Artinya hukum asalnya dia di mana? Wajib. Dan itu dipahami sahabat. Maka kalau kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, buktikan sholat jamaah. Dulu kata Abdullah bin Mas'ud, Pak, Allamana Rasulullah sunnal huda. Rasulullah mengajarkan kepada kami jalan-jalan petunjuk. Dan termasuk jalan petunjuk adalah sholat berjamaah. Kata Abdullah bin Mas'ud, dulu di zaman kami, Rasul dan para sahabat, untuk menilai orang ini munafik apa enggak, dilihat dari sholat jamaah. Kalau sampai ada orang di zaman kami dahulu tidak datang ke masjid, maka kami tahu dia adalah orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Seandainya standar ini diterapkan zaman sekarang, alangkah banyaknya orang-orang munafik di antara kita. Ya mungkin kita sendiri kadang-kadang. Naudzubillah min dzalik. Nah, intinya menjalankan apa tadi? Perintah Nabi. Nabi menyuruh kita jangan isbal, angkatlah pakaianmu. Ya, Umar bin Khattab waktu ditusuk, Pak. Ditusuk siapa? Abu Lu'lu'a al-Majusi. Berdarah. Dibawa ke rumahnya, dikasih susu, Pak. Ternyata susunya keluar dari perutnya. Beliau ngomong ke anaknya, wahai anakku, tolong datanglah ke Siti Aisyah. Mintakan kepadanya, relakan, sampaikan kepadanya, jika berkenan aku ingin dikubur di samping Rasulullah dan samping Abu Bakar. Itu kan miliknya Aisyah. Kan kamarnya Aisyah itu. Betul apa enggak? Seandainya Aisyah nggak mau, nggak bisa. Karena Aisyah sendiri pengen dikubur di situ. Bisa dipahami enggak nih? Abdullah bin Umar datang. Wahai ibunda Aisyah, ayahanda tertusuk, bersimbah darah. Dan dalam kondisi yang parah, kritis. Dia berharap minta kepada Anda, jika berkenan, bisa dikubur di samping kedua sahabatnya. Aisyah menangis mendapat kabar itu. Kata Aisyah, sebenarnya aku menginginkan nanti aku dikubur di tempat itu. Tapi kalau khalifah menginginkannya, aku relakan hakku. Hampir sulit dicari kuburan sahabat Nabi yang jelas-jelas kuburan Nabi, kecuali Abu Bakar dan Umar. Yang lain Allah alam. Betul apa enggak? Para sahabat dikubur di Baqi. Antum bisa memastikan ini kuburannya Utsman, ini gak bisa. Kata kuburannya Aisyah kita nggak tahu di mana. Padahal itu miliknya Aisyah sebenarnya. Subhanallah. Aisyah berlapang dada. Dikasihkan siapa? Umar bin Khattab. Sekarang kita kalau umroh, kalau ke sana mesti kita ucap salam kan kepada Rasul dulu, terus kepada siapa? Abu Bakar, terus kepada Umar bin Khattab. Setelah itu pulang, terus kondisi kritis Pak ini Pak, berdarah Pak. Ada seorang pemuda datang ke Umar bin Khattab, menjenguk sebelum wafat. Pemuda ini berkata, "Absyir ya Amirul Mukminin, bergembiralah wahai khalifah, Anda orang baik. Rasulullah mengatakan Umar fil jannah, engkau memimpin kami dengan penuh keadilan. Absyir, jannah menunggumu, surga menunggumu." Memang sunnahnya kalau ada orang dalam kondisi kritis kan dikuatkan sisi rojanya. Apa roja itu? Harapnya. Nggak boleh, kok kelihatannya mau mati jenengan ini. Nggak boleh gitu. Harus sisi apa? Roja, diberi pengharapan begitu supaya orangnya bahagia. Sunnahnya begitu, Pak. Kalau jenguk orang sakit gitu. Nggak apa-apa, Pak. Insya Allah sehat. Nggak apa-apa, Pak. Insya Allah pahalanya tambah. Memang begitu. Nggak boleh, kok kelihatannya mau mati. Nggak boleh. Itu khauf namanya. Harus dikasih roja. Lah orang ini menerapkan itu. Absyir, bergembiralah wahai khalifah. Anda begini. Ketika ini laki-laki keluar dari ruangannya Umar itu, dilihatin sama Umar, itu pakaiannya isbal. Pernah dengar kisah ini enggak? Pakaiannya isbal, Pak. Pernah dengar? Silakan dilanjutkan, datang ke sini. Duduk sini. Isbal, dilihat sama Umar, lo isbalan ini. Lihat nih, ini khalifah, hampir wafat. Sempat-sempatnya berkata kepada keluarganya, tolong panggil anak tadi itu, tolong panggil anak tadi. Ini khalifah loh, mau mati, lagi ngurusi celananya orang. Maksudnya itu mengajak mereka untuk bangga dengan sunnah, begitu loh. Maksudnya siapa? Umar bin Khattab. Akhirnya dipanggil sama keluarganya Umar, sampai di depan Umar. Sebelum wafat loh ini, apa nasihatnya Umar? Ya bunayya, wahai anakku, irfa' thawbaka, angkatlah pakaianmu. Sesungguhnya itu lebih bersih untuk pakaianmu dan lebih bertakwa untuk Tuhan.
Itu di antara nasihat Umar, harus bangga dengan perintahnya Nabi. Imtithalu amamirillah. Bukti kita cinta Nabi, melaksanakan perintahnya. Salah satu perintahnya adalah disuruh mengangkat pakaian kita. Ada seorang sahabat Nabi, Pak. Dilihat Nabi pakai apa? Cincin terbuat dari apa? Emas. Nabi tahu itu emas. Nabi nggak pakai ngomong, langsung diambil emas. Itu berarti Nabi dekat sama dia. Kalau nggak dekat, Nabi nggak mungkin itu. Nabi kalau nggak dekat, nggak berani marah. Bukan nggak berani, nggak mau marah. Masih ingat nggak kisah Rasul melihat orang Badui pipis di Masjid Nabawi? Dimarahi Nabi nggak? Nggak, karena nggak kenal. Nabi nggak memarahi orang yang nggak akrab. Tapi kalau yang akrab dimarahi, seperti Mu'ad, pernah ngimami panjang, pernah dengar kan? Dimarahi Nabi. Termasuk orang ini, dia bawa cincin terbuat dari emas dari Nabi. Nggak pakai ngomong, langsung diambil. Dilempar sama Nabi. Ketika Nabi berpaling pulang, sahabat ini pulang juga. Ditegur sama sahabat yang lain. Sebentar, ambil cincinmu itu. Apa kata dia? Wallahi, aku tidak akan pernah mengambil sesuatu yang sudah dilempar Rasulullah dari diriku. Seandainya diambil, dijual, dapat harga, dikasih istri, dipakai makan, boleh enggak? Boleh. Tapi begitulah itibanya para sahabat. Imtithalu awamirillah. Bukti bahwa aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjelang wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjelang wafat didatangi oleh putrinya. Siapa namanya? Aisyah. Menjelang wafat. Maka Abu Bakar menjelang wafat bertanya kepada ibunda Aisyah. Anaknya kan ya? Wahai anakku Aisyah, dulu kamu mengkafani Rasulullah berapa helai? 3 helai wahai ayahanda. Segera cuci bajuku dan jadikan kafanku 3 helai. Wahai Aisyah, dulu Rasulullah wafat hari apa? Dijawab sama Aisyah, hari Senin wahai ayahanda. Kemudian Abu Bakar bertanya, sekarang ini hari apa? Hari Senin wahai ayahanda. Aku berharap mati pada hari ini. Abu Bakar As-Siddiq bahkan sampai matinya pengen tiba. Dan Allah mentakdirkan dia wafat Senin malam. Berarti hari apa? Hari Selasa. Setelah itu diceritakan kepada Aisyah, berkata kepada Umar bin Khattab tentang kisah itu. Umar mengatakan, wallahi ayahmu meninggalkan jalan yang jalan itu tidak akan dimampui oleh generasi berikutnya. Wah, kalau berbicara Abu Bakar itibaknya nggak selesai-selesai, Pak. Abu Bakar itu ketika Rasulullah wafat, kan jenderalnya Rasulullah kan Khalid bin Walid. Julukannya apa? Pedangnya Allah, Saifullah, betul tak? Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Khalid bin Walid puncak kemiliteran. Operasi pemberantasan nabi palsu, betul? Musailama Al-Kadzdzab. Perang-perang yang dahsyat, jenderalnya Khalid. Dilihatin sama Umar gak setuju. Wahai Khalifah Abu Bakar, tolong itu siapa namanya? Khalid dipecat. Maksudnya di rolling lah bahasanya. Saya khawatir orang-orang itu tawakalnya kepada Allah kurang. Karena kalau ada Khalid mesti menang. Bisa dipahami nggak? Namanya saja pedangnya Allah. Apa bisa ada pedang lain selain pedang Allah yang bisa mengalahkan pedangnya? Enggak bisa. Kata Umar bin Khattab, jalan pedangnya Khalid ada kecepatan. Wah, Khalid ini kalau memimpin pasukan mesti menang, Mbak. Makanya Umar bin Khattab itu khawatir. Karena setiap perang siapa pemimpinnya? Khalid. Oh, sudah menang ini. Mikirnya begitu. Umar nggak mau kayak gitu. Khawatir tawakalnya apa? Kurang. Datang ke Abu Bakar untuk melobi agar di rolling, agar jangan jadi panglima terus. Antum tahu nggak jawabannya Abu Bakar? Wahai Umar, wallahi aku tidak akan pernah menyarungkan pedang yang mana pedang ini sudah dihunus oleh Allah dan Rasulnya. Sampai Abu Bakar wafat, posisinya Khalid tidak tergoyahkan. Abu Bakar tidak mau menyelisih Nabi, tidak mau. Abu Bakar wafat, yang diangkat jadi khalifah siapa? Umar bin Khattab. Di antara yang dilakukan Umar pertama kali, mencat Khalid bin Walid. Diganti Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kembali ke materi biar gak kemana-mana. Konsekuensi iman kepada Nabi sebagai utusan Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 1, membenarkan beritanya. Betul ya tadi ya, sudah ya. Nomor 2 apa tadi? Menjalankan perintah. Nomor 3 sekarang.
Imtithalu ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan larangan Nabi. Meninggalkan larangan Nabi. Mengaku umatnya Nabi. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Pengen dapat syafaatnya. Kalau Nabi berkata, jangan riba. Stop, jangan riba. Meninggalkan larangan. Nabi melarang kita pakai tato. Stop, jangan bertato. Nabi melarang, ada ibu di sini. Ada. Rasulullah melarang wanita menyambung rambutnya. Stop, jangan disambung rambutnya. Rasulullah melarang wanita mencukur alis, jangan dicukur alisnya. Jadi ketika Nabi mengatakan jangan, stop, berhenti. Itu konsekuensi meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Meninggalkan apa tadi? Nomor 3, larangannya. Yang paling sulit nomor 4. Yang paling sulit nomor 4. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Ini banyak nggak bisa. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Nya ini siapa? Syariatnya. Nya ini siapa maksudnya? Syariat Nabi. Jadi kalau ngakui Nabi Muhammad utusan Allah, ngakui Nabi Muhammad Rasul Allah, ingin dapat syafaatnya, diakui jadi umatnya, konsekuensi nomor 4, kamu jangan beribadah kecuali dengan syariat Nabi. Bahasa tegasnya, jangan berbuat bid'ah. Karena berbuat bid'ah itu pengkhianatan kepada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jelas kira-kira? Ya, jadi gak boleh kalau bid'ah. Ketika orang itu melakukan bid'ah, dia itu menggugurkan syahadatnya yang kedua. Apa syahadat yang kedua? Wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ternyata amalia ibadahnya melenceng, ditambahi, dikurangi, tidak sesuai tuntunan. Nah, ini bentuk pengkhianatan. Makanya Nabi mengatakan man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak sesuai perintah Nabi, tertolak. Di dalam Islam itu, Pak, ada ayat yang menjadi pagarnya agama dan ada hadis yang menjadi pagarnya agama. Karena ayat ini dan karena hadis ini, Islam itu tetap terjaga keotentikannya sampai hari kiamat. Ada ayat, ada hadis. Ayatnya adalah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Apa makna sempurna? Tanggal 9 Dzulhijjah di Padang Arafah Haji Wada, Nabi menjelang wafat, turun ayat terakhir. Betul apa enggak? Di depan lautan manusia turun ayat yang terakhir. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Sempurna itu artinya apa? Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Beribadahlah seperti ketika turunnya ayat ini. Islam yang murni yang diajarkan Nabi dan para sahabat. Makanya kata Imam Malik, ketika turun ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama Islam. Kata Imam Malik, maka ketika turunnya ayat ini, apa saja yang bukan agama ketika turunnya ayat ini tidak akan pernah jadi agama. Apa saja yang ketika turunnya ayat ini di luar agama, maka dia tidak akan pernah jadi agama. Seakan-akan ada pagar dari langit ketika turun ayat ini. Jelek. Yang luar tidak bisa dibawa ke dalam. Yang di dalam tidak bisa dikeluar. Di sini pakemnya di sini. Al-yawma akmaltu. Berislamlah seperti agama yang pada waktu itu dikatakan sempurna. Itu ayatnya, Mbak. Makanya orang Yahudi datang ke Umar bin Khattab. Pernah dengar kisah ini kan? Wahai khalifah, wahai pemimpin orang Islam. Ada ayat di dalam Al-Quran. Wallah, seandainya ayat itu turun kepada kami, turun di Taurat, niscaya kami jadikan turunnya sebagai hari raya. Karena orang Yahudi itu tahu. Gara-gara ayat ini, itu jaminan sampai hari kiamat, Islam nggak bisa diutak-atik. Sedangkan ayat itu tidak ada di Taurat, makanya diutak-atik orang. Itu ayatnya, Pak. Hadisnya, kalau itu adalah ayat yang menjadi pagar agama, maka ada hadis yang menjadi pagar agama. Hadis yang menjadi pagar agama adalah ya tadi itu, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Sebarang siapa beramal tidak sesuai perintah Nabi. Nah, kemudian supaya ibadah kita
Kalau nggak salah dulu pernah saya sampaikan ini, nggak tahu berapa bulan yang lalu. Supaya ibadah kita sesuai dengan ibadah Nabi, kita harus memperhatikan 7 hal penting. Ini materi dasar akidah. Supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Tadi loh, yang nomor 4 tadi kan apa tadi nomor 4? Tidak boleh beribadah kecuali dengan syariatnya. Artinya ibadah kita harus sesuai sunnah. Ittiba, begitu ya? Kira-kira begitulah. Lah, supaya ibadah kita cocok dengan ibadahnya Nabi, perhatikan 7 hal penting. Ini sering saya sampaikan. Saya jelaskan dengan cepat, karena kayaknya waktunya sudah panjang ya. Berapa tadi poinnya? 7. 7 ini materi dari 4 yang terakhir tadi, Pak. Saya ulangi ya. Konsekuensi asyhadu anna Muhammad Rasulullah ada berapa tadi? 4. Nah, sekarang 7 ini penjelasan dari nomor 4 gitu. 4.1, 4.2, 4 gitu maksudnya. Perhatikan. Supaya ibadah kita cocok sesuai syariatnya Nabi, perhatikan 7 hal penting. Yang pertama adalah apa kira-kira? Yang pertama adalah, sudah pernah saya sampaikan. Cuman antum lupa. Atau di masjid lain? Oh, baru ketemu sekarang. Oh, saya belum pernah ke sini, Mas Rio. Kayaknya pernah itu. Ikhtalafallah. Sudah pernah sekali, Pak. Sekali tapi sudah gak pernah lagi 4 bulan mungkin terakhir atau 6 bulan mungkin. Wallahu alam lupa saya. Tapi saya ingat ini, kayaknya pernah saya masuk sini. Oke, saya jelaskan ya. 7 hal ini supaya ibadah kita cocok sama ibadahnya Nabi. Perhatikan 7 hal penting ini, Pak. Catat, tulis, pahami, jangan dihilangkan 7 hal ini. Pertama adalah az-zaman. Az-zaman artinya waktu. Ustadz, maksudnya apa, Ustadz? Maksudnya ibadahmu waktunya harus sama dengan Nabi. Nabi kalau menjelaskan waktu ibadah, pakai itu, jangan diganti-ganti waktunya. Contoh ya. Orang wukuf tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Terus ada orang, Ustadz, saya kalau wukuf tanggal 9 pernah nyoba itu tidak konsentrasi, kebanyakan orang. Saya mau wukuf saya itu konsentrasi saya tanggal 8 saja. Sehingga tanggal 8 Dzulhijjah semua ke Mina, dia ke Arafah sendiri. Wukuf. Pertanyaannya, diterima Allah enggak? Enggak. Kenapa enggak diterima? Waktumu berbeda dengan waktunya Nabi. Waktu ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Salat itu waktunya sudah ditentukan. Salat Isya sekian, salat Maghrib sekian, salat Duhur sekian, salat Asar sekian. Terus ada orang salat subuh jam 7 pagi. Diterima Allah apa enggak? Bukan karena ketiduran loh ya. Kalau harus dibahas. Bukan karena ketiduran, bukan karena apa? Kelupaan, bukan. Tapi benar-benar sengaja dia. Karena nonton bola, belum sholat subuh, mau sholat ternyata belum gol-gol. Setelah itu ada tambahan apa? Piala dunia loh ini. Ada tambahan waktu. Waduh, pengen sholat gak bisa, ini menegangkan ini. Sudah sampai tambah ekstra waktu, belum selesai, adu penalti. Oh, tambah gak sholat. Akhirnya sholatnya jam 7. Diterima Allah apa enggak ini? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Waktumu gak sama dengan waktunya Nabi. Nah, nomor 1. Nomor 2, tempat. Al-makan. Nomor 2 apa tadi? Al-makan. Tempat. Nabi kalau menentukan tempat ibadah jangan pakai tempat yang tidak diajarkan Nabi. Yang namanya haji cuma 1 di Mekah dan sekitarnya. Orang Syiah punya tempat sendiri, namanya Karbala. Orang Ahmadiyah punya tempat sendiri, namanya Qadian. Ya. Oh, sini lokal itu. Nah, perhatikan saya. Apakah orang Syiah tawaf di kuburannya pembunuh Umar bin Khattab, Abu Lulal Majid? Mereka kan tawaf di kuburannya pembunuh siapa? Umar bin Khattab. Kan saking bencinya sama Umar. Mereka juga punya acara di Karbala. Apakah ibadah mereka diterima Allah? Enggak. Kenapa? Karena mereka menentukan tempat yang tempat itu tidak pernah diajarkan Nabi. Bisa dipahami kira-kira? Tawaf di kuburan. Ya bisa. Tempatmu harus sama dengan tempatnya Nabi. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan bepergian jauh ke sebuah tempat, meyakini tempat itu keramat, meyakini tempat itu diberkati, kecuali yang ada dalilnya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa,
Masjid Nabawi dulu, terus Masjidil Aqsa. Kalau ada orang meyakini ada tempat keramat tanpa dalil, boleh enggak? Enggak boleh, karena tempatmu enggak pernah diajarkan Nabi. Nomor 3, al-adad, bilangan. Apa tadi? Bilangan. Rasulullah jika menentukan bilangan ibadah, ikat, jangan diganti bilangan itu. Subuh 2 rakaat sampai hari kiamat, enggak boleh lebih dari 2 rakaat. Betul enggak? Setelah sholat, di antara zikirnya kita disuruh subhanallah berapa kali? 3 kali. Alhamdulillah 3 kali. Allahu Akbar 3 kali. Pertanyaannya, bagus mana 3 kali ataukah subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu Akbar 1000? Bagus mana? Bagus yang 3. Betul apa enggak? Kenapa? Karena ini bilangan yang diajarkan Nabi. Jelas insya Allah? Oke, nomor berapa sekarang? 4 jenis. Nabi kalau sudah menentukan jenis ibadah, pakai jenis itu, jangan diganti. Kalau diganti salah. Saya mau ngasih contoh tempat tadi, Pak. Namanya hadyu itu disembelih di mana? Kembali ke nomor berapa yang tempat tadi itu? Kelewatan. Hadyu itu sembelihnya di mana? Ya di sana. Sekarang ada fatwa baru. Hadyu boleh di Wallahu alam, dari mana itu? Wallahu alam. Wallahu alam. Ya. Kembali ke materi nomor berapa terakhir tadi? Apa tadi? Jenis. Rasulullah kalau sudah menentukan jenis ibadah, pakai, jangan diganti. Zakat fitr. Fitr itu artinya makan. Zakat fitr yang diajarkan Nabi itu pakai makanan pokok. Ya sudah, nurut Nabi. Jangan pakai uang. Saya mau tanya, zaman Nabi sudah ada uang enggak? Udah ada dinar. Udah ada dirham. Betul apa enggak? Apakah pernah Nabi ngajari kita zakat fitrah pakai dinar? Tidak pernah. Meskipun ada. Tapi sekarang manusia butuh duit. Sejak zaman Nabi manusia juga butuh duit. Ya enggak? Ya. Jadi kalau jenisnya kurban, jenis yang sudah dipilih Nabi, sapi, unta, kambing. Kambing ada 2 jenis, kambing domba dan ya kambing itu. Ya. Ini jenis sudah ditentukan Nabi. Kalau ada orang kurban pakai kelinci nggak bisa, kurban pakai kuda. Tapi mahal Ustaz kuda ini. Meskipun mahal, nggak bisa. Kenapa? Kuda sudah ada di zaman Nabi. Tapi nggak dipakai Nabi. Maka jenismu harus sama dengan jenis yang diajarkan Nabi. Nomor 5. Betul? Ukuran. Ukuran. Apa tadi? Nomor 5? Ukuran. Miqdar. Ukuran. Kalau ukuran sudah ditentukan Nabi, pakai ukuran itu, jangan diganti-ganti biar gak salah. Contoh, ukuran orang dikatakan kaya, itu kalau hartanya mencapai nisab. Betul apa enggak? Antum-antum ini dikatakan kaya menurut Islam kalau hartanya antum sudah mencapai nisab. Nisabnya harta kita berapa? Kapan batasnya kita dianggap kaya? Punya uang berapa? Berapa? Oke, zamannya Nabi gak ada gram-graman. Itu asal muasalnya dari mana, Ustaz? Nabi mengatakan, kalau uang kalian sudah mencapai isrina dinar, 20 dinar. 20 dinar itu nisab. Kok bisa muncul 85 gram dari mana, Ustaz? Nah, saya jelaskan. Butuh konsentrasi, butuh nulis, siapkan kalkulatornya. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Tadi Nabi kan mengatakan nisabnya harta kalian 20 dinar. Oke, 20 dinar. Berarti kita harus tahu dinar itu seberapa dulu kan? 1 dinar 4,25 gram emas murni. Kalau 20 berarti kan 20 kali 4,25. Ketemu berapa? Ya tadi 85 gram emas. Saya hanya ingin tahu supaya jenengan tahu bahwa asal muasalnya 85 itu diambil dari 20 dinar. Per 1 dinarnya 4,25 kali 20 85 gram. Nah, 85 gram coba per gram kalikan harga sekarang. Akan ketemu berapa itu nanti di shopnya. Bisa dipahami ya? Nah, ini ukurannya Nabi pakai itu. Kalau sudah ketemu dan mencapai nisab, maka nggak langsung bayar, tapi suruh nunggu 1 tahun. Kalau 1 tahun ternyata masih di atas nisab, baru dikeluarkan berapa nih? 2,5. Ini ukurannya Nabi. Nurut. Jangan yang nggak nurut. Nurut yang ukurannya Nabi. Ustaz, bagaimana dengan zakat tiap bulan? Nggak ada zakat tiap bulan. Ukurannya siapa yang dipakai?